Salah satu pihak yang mendesak pemerintah agar memberi kesempatan perusahaan swasta melakukan vaksinasi mandiri pada pekerja dan keluarganya adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Menurut Ketua Umum Kadin, Rosan Ruslani, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mengawal rencana program vaksinasi yang dilaksanakan oleh sektor swasta yang dinamakan vaksinasi gotong royong. Responnya sangat baik, sangat positif, dan sudah ada beberapa hal yang kita bicarakan juga dalam rangka vaksinasi gotong royong ini untuk bisa berjalan gitu. Dan diharapkan pada akhir bulan Februari ini regulasinya ini sudah selesai. Itu sesuai dengan masukan yang saya terima dari Pak Menkes. Rosan menambahkan, proses pendataan perusahaan swasta yang akan ikut serta dalam program vaksinasi gotong royong ini telah dibuka sejak 2 pekan terakhir dan dilakukan secara satu pintu oleh Kadin. Sekitar 3.900 perusahaan berskala besar hingga kecil dan UMKM sudah mendaftar. Dari jumlah tersebut, industri yang paling banyak mendaftar adalah sektor padat karya seperti tekstil, perbankan, dan manufaktur. Ahli pandemi dari Griffith University Australia Diki Budiman mengatakan, program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini menurutnya bisa berpotensi menimbulkan dampak lain yang bersifat kontraproduktif dengan tujuan utama vaksinasi COVID-19 secara massal. Dan itu tidak akan sesuai dengan strategi pengendalian atau strategi yang tadi saya bilang public health kemudian epidemiologi. Karena apa? Efikasi vaksin yang tinggi sebetulnya harusnya diberikan pada daerah dengan status epidemiologi yang buruk. Itu. Tapi ini kan berbeda, pertimbangannya akan berbeda. Nah, ini yang akan secara komprehensif, strategi komprehensif ini yang tidak mudah untuk mensinergikannya. Bukan tidak mungkin ya, tapi tidak mudah. Artinya kalau tidak mudah, ya harus ada perencanaan yang matang banget, yang sangat matang. Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh inisiator lapor COVID-19, Irma Hidayana. Menurutnya, vaksinasi gotong royong yang digagas oleh Kadin atau pihak swasta manapun boleh-boleh saja, tapi jangan terburu-buru. Hal itu bisa dilaksanakan setelah seluruh kelompok rentan seperti tenaga kesehatan semuanya selesai tervaksinasi. Setidaknya kelompok nakes diselesaikan, kemudian secara paralel dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang angka penularannya tinggi, itu vaksinasinya harus diselesaikan dulu tuh. Jadi nanti begitu misalnya sudah target 70% orang ya dari 181 juta sekian orang yang merupakan target vaksinasi ya. Begitu angkanya udah mau 70 gitu, silakan vaksinasi mandiri. Nggak apa-apa. Karena apa? Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan tidak ingin terburu-buru menelurkan kebijakan tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini. Jadi kita adalah pembuat regulasinya. Dan nanti yang beberapa hal yang sudah disampaikan ya, bahwa jenis atau merek daripada vaksin gotong royong ini harus berbeda dengan jenis atau merek vaksin yang ada di program pemerintah. Ya. Nah, ini sudah pasti. Kedua, vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun haknya orang yang memang sudah mendapatkan atau teralokasi pada vaksin pemerintah. Jadi tidak akan. Siti Nadia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi masukan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini. KPK menyarankan sebaiknya hanya memiliki importir vaksin tunggal saja agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya vaksin palsu. Vaksin ini juga tidak boleh diperjualbelikan ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Semuanya harus atas monitor Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Bio Farma. Arman Helmi, Jakarta.